Nah, kalau dari saya, ini kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan urusan kalian dan buatkan makin semangat kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay KTA Kilat Kreadines dan Singa ID, apa yang akan terjadi di akhir tahun. Buat pemula Galbay ini wajib tahu, apalagi buat yang baru mau Galbay. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang menanyakan kepada saya, Mbak, ini kan pemilu, kira-kira DC-nya turun gak ya ke lapangan? Kira-kira DC bakalan datang ke lapangan gak ya? Nah, kadang-kadang ini kan membuat ketakutan beberapa orang yang masih menerima ancaman dan masih sering untuk membacanya. Nah, poinnya adalah masih sering untuk membaca ancaman DC. Padahal, kalau kalian tidak membaca ancaman DC itu, semua akan baik-baik saja. Ya. Nah, saya akan jawab dulu ya. Jadi kalau untuk hari-hari besar seperti pemilu, pemilihan pilkada seperti ini, terus pemilihan presiden, acara Natal nanti mau mendekati ya, terus kemudian tahun baru, terus kemudian lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, dan acara keagamaan lainnya, jawabannya DC tidak akan turun ke lapangan. Ya, tidak akan turun ke lapangan, tidak akan datang ke tempat kalian, tetapi terorannya pasti akan datang. Karena apa? Ini sudah melanggar norma-norma. Ya, kalau udah seperti ini, DC-nya siap-siap aja lah. Kalau tidak dipecat, berarti tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan dimanapun. Seperti itu teman-teman ya, karena sudah melanggar dari aturan keagamaan dan juga aturan negara di Indonesia. Kalau sudah pilkada ini kan terkaitnya juga dengan negara. Jadi nggak usah takut dengan ancamannya, abaikan saja. Dan perlu saya sampaikan, jangan pernah baca WADC, itu saja ya. Lanjut lagi lah ya, buat beberapa informasi yang mengatakan, Mbak, bagaimana untuk Galbay di Kreadines, bagaimana untuk Galbay di KTA Kilat saat ini, apakah DC lapangannya akan datang, apakah DC lapangannya sudah mulai turun? Karena ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada mantan dari perusahaan pinjol yang mengatakan bahwa mulai saat ini di pemerintahan terbaru, setiap pinjol yang mau menurunkan DC lapangan harus memiliki syarat tertentu. Salah satunya itu adalah harus bekerja sama dengan perbankan. Nah, berikut ini komenannya. Nah, ini dia teman-teman ya. Teman saya ini mengirimkan status ini kepada saya. Dia tanyakan, apakah ini benar, Mbak? Nah, kita baca sama-sama. Kalian udah tahu info ini belum sih? Aku dapat info dari temanku yang kerja di Pinjam Yuk. Dia bilang kalau sekarang DC yang boleh menagih ke lapangan cuman DC Bank dan perusahaan finance atau permodalan. Jadi pinjol-pinjol yang gak bekerja sama dengan bank konvensional gak diperkenankan lagi buat punya DC lapangan. Kalau ketahuan mereka bisa ditutup permanen. Sejauh ini yang aku tahu kerja sama dengan bank itu Shopee, Kredivo, yang aku laku, sisanya mungkin ada yang bisa nambahin. Semoga bisa jadi berita baik buat yang belum ada dana buat melunaskan. Kalau ada uang pas-pasan buat makan dulu aja. Jangan dipaksa, nabung sedikit-sedikit meskipun recehan tiap subuh diniatkan buat lunasi hutang. Semoga Tuhan mudahkan dengan jangan putus asa apalagi berpikiran untuk bundir. Nah, ini bertanya dia ini benar atau tidak katanya ya. Nah, kalau dari saya ini kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Biasanya regulasi antara perusahaan pinjol itu biasanya hanya internal mereka saja. Kayak Bank BI, OJK, terus pinjol itu hanya internal mereka saja, apalagi terkait dengan DC lapangan. Karena yang kita tahu ya, selama ini kan kalau yang terkait dengan DC lapangan pasti kita semua minta surat keterangannya, sertifikatnya, segala macamnya. Tetapi sejauh ini kebanyakan dari pinjol-pinjol lah DC lapangan yang tidak memenuhi syarat tapi dipaksa untuk menagih. Nah, mungkin ini bagus sih, gebrakan bagus lah ya yang dibuat sama BI untuk menghindari pelototan dari Bapak Presiden kita. Karena sejauh ini sampai saat ini pengaduan tentang pinjol itu masih terus banyak di gedungnya Mas Gibran. Jadi buat kalian semuanya yang masih belum buat pengaduan, ayo buat aja pengaduan biar nanti ini sampai
sampai ke Pak Prabowo dan dibikinlah suatu skema bagaimana cara menagih. Karena kalau ini emang benar, semoga DC-DC yang berseliweran saat ini benar-benar langsung ditarik ya, karena apa? Konsekuensinya bisa ditutup secara permanen. Ya, kita doakan sajalah. Berarti yang belum bisa bayar sampai saat ini jangan bayarkan dulu. Tetap fokus Galbay sampai benar-benar keluh kesah kita direspon oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi Mbak kalau paylater gimana Mbak? Paylater kan semua rata-rata kan produk perbankan. Nah, kalau produk perbankan itu emang ada DC lapangannya, tetapi pasti di daerah tertentu saja. Kalau misalnya kayak Bank BNI, itu kan banyak paylater-paylater yang bekerja sama dengan Bank BNI kan ya. Nah, apakah dia akan ada di daerah pelosok? Jawabannya belum tentu ya, karena apa? Tergantung dari besaran yang kalian galbaikan. Kalau misalnya besar sekali di atas dari 10 sampai 15 kemungkinan itu ada, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil ya. Karena apa? Kalau untuk menurunkan DC lapangan pastikan butuh biaya. Nah, belum lagi yang Galbay di Klik Kami. Ada pertanyaan di YouTube saya mengatakan, udah lama nggak diteror sama Klik Kami, tiba-tiba diteror lagi sekarang. Ada apa ya? Nah, contoh terornya seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan ada apa, karena apa, dan apa sebabnya. Ini karena yang pertama akhir bulan. Terus lagi yang kedua mau akhir tahun. Terus lagi karena mau mengejar target. Itu sudah biasa. Jadi kalau tiba-tiba tidak ada yang neror kalian dari awal jalan lancar, kali sekarang sepi, mereka itu sedang mencari target yang memang bisa mereka takutin, yang memang bisa mengeluarkan uangnya, yang memang pasti akan membayar utangnya. Kalau dilihat kalian tidak bisa membayar utang, kalian juga abaikan saja, itu mereka nggak akan nyari kalian. Karena apa? Percuma, habis-habisin waktu, terus mereka juga nggak dapetin apa-apa. Jadi sangat wajar ya, naik turun penagihan itu wajar sekali. Jadi kalau kalian masih menerima ancaman yang modelnya seperti ini, apapun katanya, itu semua masih aman. Dan sejauh ini Klik Kami belum ada DC lapangan. Jadi buat yang belum berani Galbay, ayo beranikan diri untuk Galbay, karena setelah Galbay kan akan tahu ternyata kapasitas diri saya seperti ini. Ternyata saya mampu menghadapi dari semua pikiran-pikiran saya yang belum tentu terjadi. Jadi teman-teman ya, nah itu untuk yang Galbay di Klik Kami. Yang memang mau Galbay lanjutkan Galbay lagi. Nah lanjut lagi untuk yang Kredinex, karena ini banyak sekali yang bertanya pada saya. Nah untuk Kredinex ya, jadi yang belum tahu Kredinex itu apa? Itu adalah paylater produk dari Bank BNI yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi kalau kalian bertanya apakah Kredinex sejauh ini ada DC lapangan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa semua pinjol-pinjol ataupun lembaga keuangan yang boleh menurunkan DC lapangan adalah yang bekerja sama dengan bank konvensional, sama seperti Bank BNI contohnya ini ya. Berarti bisa dikatakan bahwa Kredinex itu ada DC lapangan, tetapi tidak semua DC lapangan langsung berkunjung ke rumah kalian. Contohnya seperti kakak ini, dia mengatakan bahwa saya ada Kredinex Galbay jalan 3 bulan, barbar banget naginya, tapi saya nggak pernah angkat telepon dan buka WA, SMS ataupun email. Nah berarti yang Galbay di Kredinex sampai 3 bulan masih aman ya, cuman penagihannya aja jangan diangkat, jangan digubris, jadi abaikan saja. Untuk DC lapangan saya tekankan sekali lagi masih aman alias random sekali. Gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi untuk informasi terbaru tentang yang Galbay di Singa ID, sama seperti Kredinex dan juga KTA Kilat. Nah, yang Galbay di Singa ID sebelum-sebelumnya itu sangat aman. Di 2024 ini saya katakan sangat-sangat aman, tidak seperti 2023 yang hampir sama dengan Shopee, bahkan lebih parah untuk pengancamannya. Nah, di akhir tahun ini mereka mulai naik lagi nih teman-teman. Mulai seperti ini kata-katanya, pengancamannya mulai naik lagi, dan saya sampaikan Singa ID untuk wilayah selain dari Jogja masih aman untuk di Galbay, karena emang Singa ID pusatnya di Jogja ya. Jadi kalau Singa ID masih barbar seperti ini, masih WA seperti ini, abaikan saja, cuekin saja. Kalau udah terlanjur dibaca ya udah, kalau belum terlanjur dibaca skip, hapus. Kalau nggak diasipkan untuk nanti kapan-kapan kalau kuat mental dibaca. Tapi saran dari saya nggak usah dibaca. Jadi jangan kaget ya kalau seandainya ada Galbay di Klik
Klik kami, Singa ID, Kredinex, ataupun di mana saja yang sebelumnya tenang namun tiba-tiba langsung naik lagi. Kalian pastikan saja, memang di akhir bulan apalagi menjelang akhir tahun, inilah tugasnya DC yang sangat-sangat deadline ya. Jadi kalau seandainya setelah ini tiba-tiba adem ayem, jangan lagi bingung, berarti DC-nya sudah tidak memprioritaskan kalian lagi. Jadi teman-teman ya, tetap semangat untuk kuat mental ya, tetap semangat untuk mengabaikan dan cobalah belajar untuk lebih cuek lagi. Gitu ya. Bagi pemula-pemula ini ya, jangan terlalu dikhawatirkan, jangan terlalu dipikirkan. Dan buat kalian yang baru mau mencoba untuk galbay, ayo galbay. Karena apa? Kalau kalian tidak memulai galbay sekarang, yakin anak cucu kita tidak akan bisa merasakan yang namanya terbebas dari utang. Tidak akan bisa merasakan namanya hidup tenang. Karena apa? Yang namanya pinjol itu akan terus berantai. Kalau tidak dari sekarang kita putuskan, kita berarti tidak menyelamatkan generasi kita. Semuanya ada di tangan kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan di hari libur ini ya, libur nasional ya sekarang ya. Saya ucapkan selamat buat yang udah nyoblos hari ini. Apapun keputusan kita, itu yang terbaik buat kita. Dan semoga pemimpin-pemimpin yang terpilih itu amanah. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.